Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rifki Ajis Ramadhani dengan NRP 23/2021-043. Di video ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir saya, yaitu GDB 305 pemodelan 3D. Langsung saja, model 3D adalah model 3 dimensi yang mempresentasikan secara sistematis dari sesuatu yang berbentuk 3 dimensi menjadi titik koordinat X, Y, dan Z. Model 3 dimensi sendiri biasanya digunakan untuk memvisualisasikan dunia nyata yang digunakan untuk berbagai keperluan seperti pengambilan keputusan, rencana, tata ruang, wilayah, RT RW. Dalam pemodelan bangunan 3 dimensi, terdapat 5 tingkatan yang dibedakan berdasarkan tingkat kedetailan yang disebut dengan LOD atau level of detail. Tingkat kedetailan tersebut antara lain LOD 0, LOD 1, LOD 2, LOD 3, dan LOD 4, di mana semakin tinggi nominalnya, maka semakin tinggi pula tingkat kedetailan dari bangunan tersebut. Lalu ada beberapa metode yang dapat dilakukan untuk melakukan pemodelan 3D sendiri. Yang pertama ada penginderaan jauh. Untuk langkah awalnya melibatkan pemilihan sensor yang sesuai seperti memilih satelit dengan resolusi spasial yang tinggi, lalu mengakuisisi data, lalu pemrosesan dilakukan untuk melakukan pemastian kualitas dan akurasi citra, termasuk koreksi geometrik dan kalibrasi radiometrik. Teknik pengolahan citra yang digunakan untuk mengekstrak fitur penting seperti batas wilayah, jaringan jalan, dan sungai. Lalu data hasil remote sensing dipadatkan dengan referensi dan diintegrasikan ke dalam sistem informasi geografis atau SIG untuk analisis spasial dan pembuatan petanya. Lalu metode yang kedua ada Airborne Synthetic Aperture Radar atau SAR. Airborne SAR digunakan untuk memperoleh informasi geospasial dasar untuk peta wilayah skala besar dengan langkah-langkah tertentu. Awalnya, pesawat membawa sistem SAR dan melakukan penerbangan sesuai dengan rute yang ditentukan, mencakup area target. Selama penerbangannya, SAR mengirimkan pulsa radar atau sinyal radar dan merekam sinyalnya kembali untuk menghasilkan data citra. Selanjutnya, data ini mengalami pemrosesan termasuk koreksi radiometrik dan geometrik untuk memastikan sendiri kualitas citranya. Metode interferometri SAR dapat digunakan untuk mengukur perubahan ketinggian di permukaan bumi. Lalu yang ketiga ada foto udara atau fotogrametri. Teknologi foto udara sendiri dalam pembuatan peta skala besar dimulai dengan pemotretan udara menggunakan pesawat udara atau drone yang dilengkapi dengan kamera fotogrametri. Lalu foto udara yang dihasilkan diproses menggunakan prinsip trigonometri untuk mengukur jarak, ketinggian, dan posisi objek di permukaan bumi. Lalu ada light detection and tracking atau LIDAR. Teknologi LIDAR dalam konteks pembuatan skala besar dimulai dengan penggunaan sensor LIDAR yang memancarkan pulsa laser ke permukaan bumi dari pesawat udara atau kendaraan darat. Sinar lasernya sendiri yang dipantulkan kembali ke sensor memberikan data 3 dimensi yang sangat akurat mengenai elevasi dan bentuk permukaan bumi. Data LIDAR kemudian diolah untuk membentuk model ketinggian digital atau DEM, DSM, dan DSM. Mencakup informasi tentang tanah dan objek di permukaan, seperti bangunan dan pepohonan. Proses ini memungkinkan pemodelan yang mendalam terkait topografi dan struktur tanah, serta ikut mengekstraksi fitur-fitur seperti jaringan jalan dan sungai. Nah, di sini ada contoh model 3D dari yang saya dapat tampilkan. Di sini saya memodelkan headset Bluetooth atau TWS. Hanya saja dalam pengambilan model sendiri terlalu jauh dari objek, maka kursi yang
jadikan tempat berdirinya objek, ikut terfoto, dan juga foto udara yang digunakannya juga tidak terlalu banyak, maka hasilnya pun tidak terlalu detail. Untuk LOD-nya sendiri, mungkin di sekitaran LOD 2 ataupun 3. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.